Kembali lagi kita kawan-kawan sekalian dalam sesi BHS Bincang Hangat Santai atau podcast kita bersama LBH Manado. Kawan-kawan sekalian, hari ini di Sulawesi Utara khususnya seringkali kita diperhadapkan dengan bagaimana permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu terkait keberagaman atau isu-isu KBB. Dan hari ini kawan-kawan sekalian kita akan membicarakan terkait eksistensi penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Sulawesi Utara. Dan hari ini kita kehadiran Kak Iswan Sual selaku juga Ketua Majelis Luhur Kepercayaan kepada terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI Sulawesi Utara, yang juga selaku Ketua Laroma. Selebihnya mungkin silakan Kak Iswan untuk memperkenalkan diri. Silakan Kak. Baik, nama saya sesuai dengan yang mungkin orang lihat, Iswan Sual, atau biasa juga disebut Laloan, atau disingkat Alo gitu, secara khas Tionghoa. Ketua Laroma, juga sebagai salah satu presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau disingkat MLKI, Dewan Musyawarah Wilayah Sulawesi Utara. Sekarang tinggal di Tondano, tapi asal dari Minahasa. Kawan-kawan sekalian, kita akan kemudian membahas terkait bagaimana isu-isu KBB, bagaimana isu-isu terkait kebudayaan ataupun keberagaman agama khususnya di Sulawesi Utara bersama Kak Iswan. Sebelumnya Kak Iswan, mungkin kita akan sedikit sharing dulu bagaimana keseharian sekarang Kak Iswan. Sekarang ya aktif di dua organisasi tadi, ya. Banyak tugas yang harus dilaksanakan karena dua-dua sebagai pimpinan ujung tombak lah. Walaupun sebenarnya tidak juga ujung tombak sekali. Selain itu saya bekerja di rumah sebagai peternak burung puyuh, juga sebagai penyuluh penghayat kepercayaan, menulis, sekali-sekali menulis di koran yang berbau sastra. Terima kasih Kak Iswan. Ya memang sudah tidak asing lagi ya untuk kawan-kawan sekalian yang mungkin berkecimpung di bagaimana isu-isu KBB. Sudah tidak asing lagi dengan Kak Iswan ini. Nah Kak, yang pertama mungkin kita akan masuk lebih mendalam. Bisa tidak Kak jelaskan secara singkat apa sebenarnya itu MLKI atau Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia, khususnya Sulawesi Utara? Terima kasih. Jadi MLKI ini adalah satu wadah atau satu organisasi tunggal nasional. Di kepengurusannya dari pusat sampai ke tingkat kecamatan. Dan organisasi ini adalah sebetulnya organisasi payung, tempat berhimpunnya semua organisasi-organisasi penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia, dan juga tempat berkumpulnya orang-orang yang non berorganisasi, jadi penghayat pribadi. Jadi tugasnya ya pertama untuk bagaimana mengkoordinasi organisasi-organisasi penghayat yang tersebar di seluruh Indonesia, juga memperjuangkan supaya hak-hak dan layanan terhadap penghayat itu dipastikan boleh didapatkan. Tetapi sebetulnya organisasi ini merupakan kelanjutan dari organisasi-organisasi penghayat sebelumnya. Organisasi MLKI ini baru ada sekitaran beberapa tahun, tapi dia merupakan kelanjutan dari organisasi yang sudah ada sejak tahun 55. Semenjak Kongres Penghayat Kepercayaan yang dilakukan pada awal-awal kemerdekaan. Jadi bisa terbilang Kak Iswan ini sebagai pimpinan daerah ya, MLKI Sulawesi Utara. Salah satu pimpinan. Salah satu ya, pimpinan. Karena kan di MLKI itu kan sistemnya presidium. Jadi kalau di tingkat nasional itu ada 7 orang yang menjadi presidium, perwakilan dari organisasi-organisasi MLKI yang bergabung. Ya. Tapi kalau di tingkat provinsi itu ada 5 presidium. Ya, 5. Kemudian di tingkat kabupaten bisa 3 organisasi yang mewakili begitu. Menarik ya, memang bagaimana aktivitas ataupun latar belakang organisasi dari MLKI ini sendiri. Nah Kak, mau bertanya sedikit. Jadi giat-giat ataupun aktivitas organisasi khususnya MLKI akhir-akhir ini kira-kira apa? Ataupun yang menjadi aktivitas rutin atau aktivitas yang memang wajib dilaksanakan tiap tahun? MLKI itu ya sebagaimana yang sebetulnya menjadi tujuan organisasi, bagaimana memastikan layanan-layanan untuk penghayat kepercayaan itu bisa ada. Kan kita penghayat kepercayaan ini masih mengalami, walaupun sudah diatur di dalam undang-undang, di dalam aturan hukum, tapi tetap saja ada persoalan ketika berhubungan dengan misalnya
kawin secara penghayat. Di mana-mana itu masih ada saja masalah dari segi administrasi. Begitu juga layanan untuk anak-anak usia sekolah untuk pendidikan. Yang jadi persoalan, semua siswa seharusnya kan sudah mendapatkan mata pelajaran pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi belum juga ada tenaga guru yang cukup. Bahkan memang belum ada guru. Karena program studi yang mencetak ini baru berdiri ya mungkin sekitaran 3 tahun. 3 tahun terakhir ini. Itu Universitas 17 Agustus di Semarang, UNPAD. Untuk sekarang ya yang disediakan oleh pemerintah adalah penyuluh kepercayaan. Belum disebut guru. Nah ini tugas penyuluh ini ada di 2 hal. Nah, jadi menyosialisasikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke masyarakat umum, juga dia bertugas sebagai tenaga pendidik ya. Ya, dari SD sampai SMA. Kemudian hal-hal yang lain yang terkait dengan tugas MLKI juga untuk memastikan para penghayat itu bisa memiliki kartu tanda penduduk ya. Benar, KTP atau KK. Yang jadi masalah di sekarang ini ternyata belum semua Dukcapil atau kantor-kantor pemerintah mengetahui tentang penghayat ini. Padahal di Sulawesi Utara kan ada sekitaran hampir 2.000 penghayat kepercayaan. Yang belum mendapatkan KTP bisa lebih dari itu. Nah, karena ketidaktahuan dari pemerintah ini yang kadang-kadang jadi sulit. Ada penghayat misalnya datang mau mengurus KK dan KTP, tidak dilayani dengan alasan ya karena tidak tahu, dia harus berkonsultasi dulu dengan pimpinannya dan sebagainya. Dan juga kemungkinan mungkin untuk menghambat begitu, karena mungkin dianggap sebagai ancaman atau sebagai aliran baru seperti itu. Kalau hal-hal yang lain yang kami lakukan di MLKI itu pengembangan peningkatan kapasitas, karena penghayat kepercayaan ini banyak juga yang belum menyadari hak-hak sipilnya. Mereka belum tahu kalau ternyata melakukan upacara itu dilindungi oleh negara atau seperti yang saya bilang tadi, menikah, mendapatkan pendidikan, mereka tidak tahu kalau ini sebenarnya dilindungi. Yang ada di benak mereka, hal-hal ini ya tidak boleh dilakukan karena akan bermasalah, melanggar aturan. Padahal justru itu dimungkinkan karena ada aturan hukum. Nah, itu mereka kebanyakan tidak tahu. Jadi mereka perlu diberikan pemahaman terkait aturan hukum, juga harus dibekali dengan kemampuan manajerial, supaya organisasi penghayat kepercayaan ini boleh berlanjut. Fungsi serta kerja-kerja MLKI ini khususnya bagaimana menjadi wadah pendidikan publik, juga menjadi wadah lokomotif untuk penjaminan hak teman-teman penghayat ataupun masyarakat penghayat. Nah, menarik tadi Kak yang terkait bagaimana kerja-kerja MLKI dalam hal mewadahi di dalam segi administratif, misalnya dalam pernikahan, akses sekolah ataupun memang sampai ke pembuatan kartu keluarga ataupun kartu tanda penduduk. Nah, kira-kira Kak, kalaupun KTP sendiri Kak, berapa anggota penghayat yang sudah sampai hari ini mendapatkan status KTP sesuai penghayatnya ataupun sesuai ajarannya yang tercantum secara administratif di KTP? Penghayat kepercayaan yang sudah memiliki KTP yang tertulis itu kepercayaan .2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu kalau data yang saya tahu itu ada sekitaran 1.700 penduduk. Nah, belum dihitung dengan anak-anaknya. Orang dewasa kan yang memiliki KTP. Nah, kalau data terakhir belum tahu. Tapi sejauh yang saya tahu 1.700 itu paling banyak justru di Sangihe, di penghayat Masade. Kemudian yang kedua itu ada di Talaut di Musi, penghayat Musi. Nah, sisanya yang lain itu ada di Tanah Minahasa. Justru yang sedikit. Yang sedikit ya? Sebetulnya, ya. Padahal sebenarnya bisa dibilang menjadi basis ya untuk bagaimana penghayat ini sendiri. Iya, kalau saya lihat memang justru yang banyak penghayatnya itu di Minahasa. Karena kan bisa dilihat kan, bisa di-track di tempat-tempat yang dianggap sakral oleh kepercayaan Minahasa, misalnya di waktu penyebetengan, pada tanggal 3 Januari atau 7 Juli. Kan bisa dilihat, ternyata banyak. Tapi mungkin banyak yang belum paham juga apa itu MLKI. Banyak juga yang mungkin istilahnya belum tahu hak-haknya tadi. Kemudian yang terakhir, mungkin banyak juga yang nyaman dengan 2 identitas. Itu kan hak ya. Nah, bicara terkait bagaimana kartu tanda penduduk secara administratif. Nah, Kak, memang kan dalam organisasi kan ataupun dalam MLKI sendiri itu kan ada yang tergabung tapi belum tercatat secara administratif di kartu tanda penduduknya yang tercantum misalnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kira-kira status anggota bagaimana itu, Kak?
antara yang tercantum di KTP terkait status kepercayaannya dengan yang tidak. Kira-kira bagaimana? Ya, maksudnya yang double. Jadi penghayat tapi masih ber-KTP Iya. nama lain tertentu. Itu sebetulnya tidak masalah ya, karena itu kan persoalan hak pribadi tiap orang. Tapi memang ada semacam anjuran dari pihak pemerintah untuk kalau memang sudah bisa ya segera menggunakan hak-haknya sebagai penghayat. Karena hak apa? Ketika dia mendapatkan tanda identitas sebagai penghayat, otomatis dia kan mudah untuk mengakses hak-haknya sebagai penghayat. Makanya kalau dia tidak mengganti KTP ya susah juga dia mendapatkan hak-hak itu. Misalnya dia mau dapat pendidikan penghayat, tapi dia sendiri tidak ber-KTP atau status identitas kakaknya tidak penghayat, ya tidak akan dilayani. Karena kan pemerintah mau melayani yang menurut mereka sesuai data begitu. Betul. Ya jadi pemerintah itu kalau yang saya tahu dia sebatas menghimbau. Silakan menggunakan hak-hak Anda sebagai penghayat. Tapi memang juga ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada hal-hal yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Karena kan kondisi penghayat di setiap daerah berbeda-beda. Ada yang berani, ada yang ragu-ragu. Ragu-ragu ini ya banyak faktornya. Misalnya ada yang PNS misalnya. Dia takut ketika dia berganti KTP akan berpengaruh pada statusnya sebagai seorang PNS atau ASN. Atau ada orang misalnya dia satu-satunya orang atau satu-satunya keluarga berada di komunitas yang berbeda. Yang intoleran. Walaupun memang ada aturan yang menjamin. Tapi kan pemerintah hanya dari pusat silakan, tapi dia tidak datang langsung dan dia menyiapkan aparatur pengamanan untuk orang-orang penghayat. Jadi di satu sisi kami juga berpikir perlu untuk segera memastikan identitas, di sisi lain kita juga memikirkan resiko. Ya betul. Resiko-resiko itu. Nah, memang menarik ya bagaimana problematika tentunya dalam pengakuan secara identitas ataupun pencantuman secara identitas. Nah, sedikit tertarik di yang disampaikan nggak tadi terkait bagaimana penjaminan hak dari teman-teman yang penghayat kepercayaan ataupun masyarakat penghayat kepercayaan ini dalam hal akses publik ataupun dalam hal akses pendidikan serta akses administratif di pemerintah. Nah, bagaimana MLKI sendiri, peran MLKI dalam hal mewadahi itu misalnya? Jadi wadah jembatan kah untuk adanya penjaminan hak ataupun jadi roda untuk menjadi wadah penghayat sendiri untuk dalam kerja-kerja ataupun keperluan administratifnya dalam pemerintahan atau pendidikan dan lain sebagainya. Bagaimana peran MLKI itu sendiri? Ya, kalau contoh misalnya yang berhubungan dengan administrasi, kan ada aturan kan, semacam surat edaran dari Kemendagri kalau saya tidak salah, untuk mengganti KTP. Kalau dia memang ber-KTP yang tidak sesuai dengan keyakinannya, ada proses yang harus diikuti, ada prosedur yang harus diikuti. Jadi setahu saya dia harus mengisi 4 atau 5 formulir yang menyatakan bahwa dia betul-betul penghayat. Kemudian di formulir 1 atau 2 formulir itu ya harus ada tanda tangan dari MLKI yang menerangkan bahwa dia benar-benar penghayat kepercayaan. Tapi dia juga harus meminta surat dari rekomendasi dari organisasi dari mana dia berasal. Kecuali dia, nah di sini ya perannya MLKI. Dia juga misalnya dia penghayat yang tidak berorganisasi. MLKI wajib memfasilitasi, tapi dia harus juga mengisi yang formulir yang saya sebutkan tadi, sehingga tidak ada kesan bahwa MLKI memaksa orang. MLKI juga bisa mendampingi orang-orang yang tidak paham atau tidak pede untuk datang ke kantor-kantor seperti Dukcapil atau ke sekolah. MLKI bisa mendampingi, datang memberikan, apalagi yang statusnya sebagai penyuluh kepercayaan. Dia wajib datang mendampingi, memberitahukan ke sekolah bahwa ini penghayat dan sebagainya. Bisa juga dalam hal memfasilitasi pembuatan surat pemberitahuan, mengajarkan cara membuat surat pemberitahuan ke sekolah, atau ya pokoknya hal-hal yang berbau administrasi yang tidak diketahui atau tidak dipahami oleh masyarakat bisa dibantu fasilitasi oleh MLKI. Ya sejauh yang kami kerjakan memang seperti itu. Memang permasalahan terkait isu-isu menurut kelompok rentan ini memang masih menjadi hal yang perlu banyak evaluasi khususnya di masyarakat. Nah, memang sejauh bagaimana harapan KSPAN sendiri untuk aktivitas dari LKI ke depan, itu yang juga kemudian menjadi harapan dari podcast ini. Dalam hal ini adanya pendidikan publik, adanya penyerahan publik, nantinya bahwasanya organisasi ataupun teman-teman penghayat kepercayaan tidak kemudian menuntut
banyak hal dalam hal pengakuan dan lain sebagainya, tapi paling tidak adanya penjaminan hak ataupun dilihat sama di dalam kita berkehidupan sosial. Mungkin itu bagaimana podcast kita sore hari ini. Kak Iswan, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan karena tadi mungkin Kak Iswan sempat menyinggung, Kak Iswan juga salah satu penulis ya. Kira-kira kalaupun memang teman-teman, kawan-kawan perjuangan ingin mengakses tulisan-tulisan ataupun bagaimana cerita-cerita dari Kak Iswan, kira-kira bisa diakses di mana, Kak? Untuk tulisan-tulisan ataupun cerita-cerita perjuangan, Kak? Kalau tulisan-tulisan bisa langsung WA sebenarnya. Ada tulisan-tulisan yang mungkin sudah terbit, karena itu sudah tidak nggak ketinggalan. Itu yang terbaru ya bisa langsung berkomunikasi dengan saya. Kalau diminta tulisannya saya akan upayakan semampu saya. Sampai kita bertemu kawan-kawan sekalian di sesi BHS selanjutnya. Saya Bams. Terima kasih. Akhir.